Hai, selamat pagi pendengar podcast Kata Revi. Hari ini menandakan challenge hari pertama untuk Tris Challenge dan juga sekaligus untuk tantangan buat diri saya sendiri yang akan membagikan bagaimana cara saya membangun side hustle sebagai seorang penulis sekaligus juga masih memiliki kesibukan utama. Jadi nanti selama beberapa hari ke depan, teman-teman pendengar ataupun juga penulis yang ikut tantangan ini, kalian akan bisa mengetahui bagaimana cara saya menyusun struktur selama menjadi seorang freelance writer sejak tahun 2014. Jadi di masa itu saya masih seorang yang masih baru merintis gitu ya, sekaligus juga masih baru lulus kuliah segala macam. Sehingga kalau misalnya saya menggunakan cara yang sama dengan metode saya yang dulu, pasti akan berantakan dan juga butuh banyak metode atau proses trial error yang bikin proses saya menjadi seorang penulis yang bisa memonetisasi skill menjadi lebih lama. Makanya saya membagikan ini dalam sesi podcast beberapa hari supaya teman-teman nih yang sekarang memang lagi buntu atau lagi stuck atau emang baru kepikiran untuk membangun side hustle sebagai seorang penulis bisa memiliki arahan yang ya setidaknya bisa menolong kalian nih supaya tidak terlalu berputar-putar lama seperti saya dulu. Nah, di hari yang sekarang saya akan menjelaskan tentang proses eksplorasi. Jadi, sebagai seorang penulis yang punya banyak kemauan atau mungkin punya talenta lebih dari satu. Misalnya, kamu seorang penulis yang jago nulis novel fiksi ya. Lalu juga kamu jago public speaking. Atau kamu juga memiliki kemampuan untuk menjadi seorang videographer. Jadi talentamu tuh tidak hanya satu. Bagaimana caranya bisa membangun branding atau memonetisasi skill menulismu kalau minatmu lebih dari satu? Nah, jadinya di tahapan pertama ini yang harus kamu lakukan adalah proses eksplorasi. Di dalam proses eksplorasi, yang perlu kamu lakukan pertama adalah persiapkan buku agenda atau buku tulis, kemudian pensil atau pena. Saya tidak menyarankan kamu menggunakan gadget ya, meskipun kamu punya gadget yang canggih, misalnya Samsung Note atau apapun itu. Karena dengan kamu menggunakan tanganmu secara aktif, sudah ada penelitiannya juga, mencatat secara aktif menggunakan pena atau secara manual bisa membuat otak kita bekerja dengan lebih kreatif. Nah, mau kan kalau kamu bisa seperti itu? Makanya saya juga sudah membiasakan diri kemana-mana membawa buku catatan. Oke, kembali ke topik. Bagaimana proses eksplorasi ini berjalan? Dulu saya salah gitu ya, karena saya tidak pernah mendokumentasikan proses eksplorasi saya. Tapi untungnya saya punya kebiasaan untuk menyusun framework gitu. Jadi dari proses trial error bertahun-tahun atau mungkin ketika mencoba sesuatu gagal, lalu mencoba yang lain karena proses minat saya itu banyak banget. Akhirnya saya mau mencoba untuk menyusun ulang, menata kembali, dan inilah catatan yang akhirnya saya bagikan lewat teman-teman di podcast kali ini. Yang pertama adalah kamu harus mencatat semua minat yang sekarang kamu punya. Entah minat ataupun mungkin skill. Whatever it is, apapun itu, selain menulis. Jadi kamu catat. Kalau saya dulu ketika saya lagi bingung-bingungnya banget di tahun 2017, padahal udah dari tahun 2014 ya nulis. Baru 2017-nya itu saya sadar kalau saya harus melis atau menyusun daftar apapun yang saya suka. Dan saya mampu untuk memonetisasinya. Jadi waktu itu saya nulis, oke, penerjemahan bahasa Jepang, ngomong dalam bahasa Inggris, kemudian public speaking, karena saya juga terbiasa gitu ya untuk menjadi seorang mentor di kelas kepenulisan komunitas, kemudian menjadi MC sesekali di kantor, ataupun juga di acara workshop, webinar. Kemudian saya catat semuanya, ternyata banyak banget gitu ya yang saya sukai. Sampai hal-hal yang tidak saya jadikan
apa ya kalau saya bilang, tidak saya jadikan jalur untuk monetisasi seperti saya suka sejarah, saya suka film, saya suka jalan-jalan, semuanya saya catat. Dari situ akhirnya saya tahu, oh ternyata ini ya yang bisa saya jadikan skill untuk dimonetisasi. Setelah itu, gunakan waktu 30 hari full. Jadi saya menyebutnya adalah sprint 30 hari latihan. Kamu harus menentukan gitu, dua topik maksimal. Kalau misalnya ini terkait sama menulis ya, jadi saya nggak ngomongin skill yang lain. Kalau kamu emang pengen jadi penulis yang bisa membangun skill dan monetisasi, dan ternyata kebetulan minatmu lebih dari satu atau lebih dari dua genre, fokuskan dua hal saja. Misalnya, Kak saya tertarik untuk menulis artikel travel. Kak saya juga tertarik untuk menulis puisi. Ya udah, dua ini aja dulu. Puisi sama travel. Atau kalau pengalaman saya dulu adalah menulis fiksi dan juga menulis artikel. Karena ini kan dua hal yang berbeda ya. Kalau misalnya Kak, saya suka nulis fiksi mini, saya juga suka nulis novel. Nah, ini kan sama masih align ya, sama-sama fiksi. Saran saya, kamu tidak perlu eh, terlalu pusing kalau misalnya masih dalam satu area yang sama. Nah, yang perlu kamu fokuskan adalah dua hal dengan jenis yang berbeda. Kan menulis artikel travel sama menulis fiksi mini itu kan berbeda. Satunya fiksi, satunya non-fiksi. Atau misalnya, Kak, saya pengen fokus dua hal, benar-benar dua hal. Tapi satunya nulis, satunya non-menulis. Ya, it's okay, nggak apa-apa. Jadi satunya menulis, satunya skill public speaking misalnya. Yang penting adalah salah satunya itu adalah menulis. Jadi, kamu harus tahu dulu topik apa yang mau kamu fokuskan, dua hal dulu. Nah, berikutnya, kamu udah tahu nih dua hal nih, ya kan? Dua hal yang mau kamu fokuskan. Karena kamu cuma waktu sprint 30 hari untuk mulai membangun. Nah, kalau misalnya satunya menulis, satunya non menulis, itu gampang. Kamu tinggal sisihkan dulu nih skill yang mau kamu bangun di bidang yang non menulis. Jadi kamu tinggal fokus nih di yang menulisnya. Tapi kalau ada dua hal nih, ada dua hal yang benar-benar kamu sukai dan kamu minati. Contohnya, saya memang sangat suka untuk menulis novel. Dan satunya lagi adalah menulis artikel. Tapi saya sadar bahwa saya juga seorang pekerja, dan kalau kamu yang mendengarkan podcast ini adalah seorang ibu rumah tangga, pebisnis, atau freelancer di bidang lain, tentu waktumu akan terbatas. Jadi kamu harus terpaksa menyisihkan satu. Satu dulu, yang paling-paling kamu minati. Mungkin kamu perlu menyisihkan waktu beberapa hari untuk merenung dan pikirkan topik apa atau jenis tulisan dari dua hal yang sudah kamu sisihkan tadi yang paling sering muncul. Setiap kali kamu bangun tidur, mau tidur, kemudian mau makan, atau ketika kamu menonton sesuatu ternyata keinget topik tersebut. Nah, itu yang harus kamu pilih. Focus on the one. Waktu itu ketika saya menyusun rencana untuk sprint di tahun-tahun 2017, yang berada di pikiran saya ternyata ya menulis artikel. Jadi mulailah saya mengurangi sedikit frekuensi mengikuti kompetisi menulis fiksi. Dimulai tahun 2017. Jadi waktu itu sebelumnya di tahun 2013 sampai 2017 saya bisa ikut setahun bisa 3 kali. Entah nulis cerpen, fiksi mini, novel. 4 tahun tuh gila banget sampai akhirnya hampir burn out. Di tahun 2017 mulai saya sisihkan dan saya mulai fokus untuk menulis artikel. Dalam 30 hari itu, saya mencari kelas, beli buku, segala macam yang terkait dengan artikel dan otomatis nyambung ke SEO. Jadi, saya mengonsumsi sebanyak mungkin konten. Saya tidak membangun branding. Cuma waktu itu emang udah punya blog ya. Nah, blognya masih nulisnya gado-gado. Jadi ya, saya belum paham-paham amat gitu soal teknik SEO secara basic. Ya tetap saya nulis setiap minggu di blog. Jadi ini sudah habit aja sih. Nah, kalau misalnya kamu belum terbangun habit seperti itu, it's okay. Jadi nggak perlu kamu sharing-sharing di medsos. Nggak perlu kamu membangun branding. Fokus 30 hari untuk setiap hari kamu belajar atau mengonsumsi konten tentang satu topik menulis yang ingin kamu monetisasi. Jadi, di 30 hari ini, kamu juga perlu menyusun jadwal. Misalnya Senin Selasa kamu menonton
video tentang cara menulis ABC. Di hari Rabu Kamis, kamu mulai menulis sesuai dengan metode tersebut. Ikuti aja. Cari kelas, entah kelas gratis atau berbayar, yang bisa ngasih feedback. Kalau misalnya, Kak, tapi saya nggak punya duit nih, duit banyak kalau ikut online course. Nggak apa-apa, ya udah kamu bisa cari kelas yang murah. Sekarang kan banyak ya, beli e-book atau beli buku yang murah-murah di Google Play Store tentang satu topik. Kamu baca, kamu praktekkan, lalu kamu, pokoknya kamu menggeluti 30 hari itu fokus aja di situ. Nulis berdasarkan metode yang udah kamu pelajari. Kalau sudah terkumpul, minimal dalam 1 bulan kamu sudah punya 5 sampai 6 contoh tulisan. Kalau misalnya, Kak, tapi saya tertarik menulis novel, it's okay, berarti minimal kamu sudah punya 5 bab di dalam 1 bulan itu. Nah, kalau sudah, 30 hari berikutnya, carilah feedback. Di sini kamu bisa mencari dari medsos atau teman-temanmu yang suka membaca, atau akan lebih baik lagi, misalnya kamu punya mentor, ikut kelas, lalu kamu mengirimkan contoh tulisanmu supaya kamu mendapatkan penilaian. Makanya saya suka sekali mengikuti kelas yang memang sekaligus juga ada penilaian. Karena memang akhirnya saya tahu kekurangan saya di mana dan apa yang bisa saya improve. Cuma kalau kamu emang belum punya budget untuk ikut seperti itu, kamu bisa umumkan di media sosial, saya habis belajar 30 hari dengan topik ini, ada nggak yang mau menilai tulisan saya, mereview? Cuma-cuma, karena saya adalah penulis pemula. Kamu bisa membagikan itu di threads. Di threads itu kita bisa bertemu dengan komunitas yang suportif, terutama untuk kamu yang baru membangun skill menjadi seorang penulis. Atau kalau kamu kenal dengan penulis lain yang juga sudah akrab sama kamu, coba deh kamu minta pendapatnya. Suruh baca 1 atau 2 artikel atau 1-2 bab tulisanmu, kalau misalnya itu tulisan fiksi. Catat, lalu buat laporan. Buat laporan untuk semua komentar yang kamu punya. Jadi dari awal itu ada dokumentasinya ya. Semua proses belajarmu itu harus dicatat rapi. Misalnya kamu nonton dari video apa, tautannya kamu taruh di sebuah file. Jadi ada file, setiap kali kamu habis menonton video YouTube, dengerin podcast, share linknya di satu dokumen. Sehingga nanti kamu bisa tahu kamu habis belajar dari mana aja. Kalau kamu membaca buku, ketik judulnya. Jadi dalam 1 halaman file tersebut ada judul buku yang udah kamu baca, kelas apa yang kamu gunakan, link yang kamu pelajari, entah itu podcast atau YouTube, ataupun konten media sosial di Instagram, share semuanya, taruh di dalam satu file. Lalu kamu juga menyusun hasil analisis dari feedback yang kamu buat. Kalau sudah, mulailah untuk semakin fokus lagi. Jadi, di sini kamu akan tahu apakah kamu akan lanjut untuk di satu topik ini atau mau belajar di topik tulisan yang lain. Karena bagi saya sendiri, ini bisa dilanjut kalau kamu sangat fokus dan ketika kamu lagi belajar ataupun lagi menulis di topik tersebut, ada flow. Flow itu adalah kemudahan untuk kamu bisa menikmati prosesnya meskipun itu belum dapat duit ya misalnya. But you enjoy the process. Dan waktu berjalan tanpa terasa. Itu namanya kamu berada di dalam situasi yang flow atau mengalir. Pokoknya catatannya adalah semua prosesnya ada dokumentasinya. Bukan kamu merekam dirimu sendiri, but your process on learning. Jadi di sini kamu mengetahui prosesmu dari day one sampai ketika kamu mendapatkan feedback. Nah, jadi proses pertama ini adalah eksplorasi sekaligus juga menemukan flow-nya. Semoga di materi yang pertama ini kamu bisa lebih semangat dan jangan lupa untuk mencatat semua prosesnya di dalam buku catatanmu. Tapi juga ada catatan digital karena kamu juga mempelajari banyak materi dari digital ya, contohnya podcast, YouTube, dan lain-lain. Semoga ini bisa membuatmu menemukan flow dan fokus untuk tulisanmu. Sampai jumpa di podcast Kata Revi berikutnya.